Oke, kita mulai ya, Pak Herdi, Pak Samhan. Iya, Bu. Jadi langkahnya, saya sebagai supervisor, Pak Herdi sebagai coach, dan Pak Samhan sebagai coachee ya. Ya, Bu. Nanti durasinya itu kita akan lakukan minimal 20 menit sampai 30 menit. Kemudian setelah itu kita bergantian posisinya. Oke, baik, Bu. bisa saya mulai ya, Pak? Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Herdi, Pak Samhan, apa kabarnya?
Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu, sehat. Semoga selalu sehat dan semoga kegiatan kita malam ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan Amin. satupun ya Pak, harapannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, ngomong-ngomong, hari ini Pak Herdi sebagai coach dan Pak Samhan sebagai coachee akan melakukan praktik coaching ya Pak ya, dan saya sendiri sebagai supervisornya. Tapi sebelumnya Pak Herdi sudah mempersiapkan rubrik penilaian percakapan coachingnya Pak? Sudah. Ya, alhamdulillah. Baiklah, nanti ketika proses coaching berlangsung dengan Pak Samhan, saya akan mengamati diskusi yang dilakukan Pak Herdi dan Pak Samhan ya Pak. Iya. Apakah nanti sudah melakukan prinsip coaching yang seperti alur tirta dan menjalankan inti kompetensi coaching. Baiklah, untuk memulainya saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Pak Herdi, khususnya sebagai coach. Sudah siap ya Pak? Iya Bu, siap. Oke. Pertanyaan pertama Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti di proses praktik coachingnya dengan Pak Samhan? Iya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama present Bu, atau mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot bagi coaching nanti Bu. Oke, baiklah. Berarti nanti Bapak akan mengembangkan kompetensi coaching, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak? Oke, selanjutnya dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin saya observasi atau saya amati secara spesifik Pak? Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, berarti yang saya akan amati secara spesifik nanti mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang berbobot. Oke, Pak. Selanjutnya indikator ketercapaian apa yang dari tujuan pengembangan yang Pak Herdi inginkan? Saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke. Baiklah, Pak Herdi, saya kira cukup untuk pertanyaan saya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Herdi dan Pak Samhan untuk melakukan praktik coaching pada kegiatan kita hari ini. Silahkan Pak. Ya, baiklah Bu, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Apakah Pak Herdi punya waktu luang malam ini? Alhamdulillah Pak, bisa malam ini. Maaf ini Pak, sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak Samhan. Santai aja biasa. Begini Pak, saya mau cerita sedikit sama Bapak tentang masalah saya. Apa Pak Herdi bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Begini, saya ingin akhir dari pembicaraan kita, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya sampaikan nanti ke Bapak. Apa masalahnya Pak Samhan? Boleh Bapak ceritakan apa masalah yang sedang Bapak hadapi Pak? Gini Pak Herdi, beberapa hari lalu saya berkomunikasi via telepon dengan kepala sekolah dan saya mendapat teguran dari beliau. Bagaimana bisa Pak?
Kemudian apa yang membuat Bapak mendapatkan teguran, Pak? Kalau menurut saya sih masalahnya tidak terlalu serius, Pak. Jadi begini, Pak, kepala sekolah beberapa kali menelpon saya ingin bertanya terkait progres penginputan Dapodik, karena ini kan memang di bulan cut off ya untuk penentuan alokasi dana dari pusat. Nah, sementara kepala sekolah sendiri sudah diingatkan oleh Dinas Pendidikan, tapi tidak sempat saya jawab pada saat itu teleponnya. Dan kemudian pada saat yang sama setelahnya saya telepon balik beliau. Nah, saat percakapan via telepon itu beliau sepertinya tidak berkenan begitu, Pak. Jadi kayak marah begitu, Pak. Nada bicaranya tinggi, Pak. Maksudnya kepala sekolahnya marah-marah gitu, Pak, dengan Bapak Samhan? Enggak, kalau marah-marah, cuma ya nada yang saya terima, intonasinya sepertinya tidak begitu suka, Pak. Jadi saya sudah menjelaskan kepada beliau, terlambat menjawab telepon karena sedang melaksanakan Zoom meeting di program calon guru penggerak, Pak. Nah, sedangkan HP saya gunakan untuk tethering karena untuk menyambungkan hotspot WiFi. Oh, begitu ya, Pak ya. Bagaimana, Pak, tanggapan beliau ketika Bapak sampaikan itu? Saat saya sampaikan, beliau sepertinya tersinggung. Saya merasa tidak nyaman, Pak. Oh, jadi begitu masalahnya. Kalau begitu, saya tanya dulu, Pak, sama Bapak. Selama ini apakah tugas-tugas Bapak pernah atau sering terbengkalai gitu, Pak, atau terlambat Dapodiknya itu tidak terkirim, ataupun dana bosnya itu terlambat dapat gitu karena kelalaian Bapak? Kalau sebelumnya sih tidak, Pak, tapi belakangan ini karena begitu padatnya jadwal kegiatan saya, ada kegiatan CGP, ada PPG, termasuk juga penyelesaian pelaporan yang diminta inspektorat. Jadi tugas saya sering selesai di injury time gitu. Jadi di akhir waktu. Sehingga ya saya sering diingatkan juga, Pak. Oh, mengapa Bapak tidak mengelola lagi waktunya, Pak, untuk berusaha mendahulukan yang sifatnya berbatas waktu gitu, Pak, sehingga tidak mepet batas waktunya selesainya, Pak. Misalnya dari jauh hari nih, beberapa minggu lagi sudah mau tune up data Dapodik gitu, Bapak kejar gitu untuk Dapodiknya dulu gitu, Pak. Iya, Pak, betul juga, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ya untuk memilah-milah yang mana yang tugas yang harus didahulukan, yang mana yang bakal terlambat. Ya ini agak keteledoran saya sebetulnya sih, Pak. Itulah, Pak, pentingnya, Pak, manajemen waktu ya, Pak ya. Mungkin harapan kepala sekolah, Pak, supaya senantiasa profesional gitu, Pak ya, dalam mengemban tugas yang banyak. Mungkin begitu, Pak ya, harapan kepala sekolahnya. Iya, saya kira ada benarnya juga ya, Pak ya. Iya. Setelah Pak Samhan bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang tenang. Saya kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya sekarang pekerjaan saya yang lain banyak yang ya nggak sampai sukses juga, terbengkalai lah hitungnya, Pak. Oh, lalu apa yang merasa tidak nyaman, Pak, selama ini, Pak? Yang merasa saya tidak nyaman lagi-lagi ke yang saya ceritakan sebelumnya, bahwa yang membuat saya tidak nyaman itu saat telepon kepala sekolah itu, kepala sekolah mengatakan kalau tidak profesional jangan semua kerjaan diambil. Jadi kesannya saya kayak rakus pekerjaan gitu, Pak. Jadi saya khawatir akan jadi masalah nanti ini, Pak. Oh, jika boleh saya menyimpulkan, Pak, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat kepala sekolah menelpon, tidak segera dijawab, dan Pak Samhan juga memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah tersinggung gitu, Pak ya. Lalu berkata, jika tidak bisa profesional, jangan semua pekerjaan mau Bapak ambil semua gitu, Pak ya. Padahal padahal kan Bapak tidak seperti itu gitu, Pak ya, dikarenakan apa itu namanya itu saking sibuknya aja pas di waktu yang sama
waktu yang sama mepet semua, tugas banyak gitu Pak ya, bukan kita kurang profesional gitu Pak ya sebenarnya. Betul Pak, iya benar. Kira-kira saya akan dipanggil dan tegur langsung oleh kepala sekolah nggak Pak sih Pak? Saya takut ini Pak. Pendapat saya untuk masalah ini Pak Samhan bisa merefleksi lah dan mempersiapkan diri jika dipanggil kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalahnya Pak secara rinci, dan saya yakin Pak beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat dan keprofesionalan mengelola waktu dalam menjalankan tugas Bapak sebagai operator juga Pak ya. Ya, operator, juga, guru, iya, dan juga CGP. Semangat Pak, harus tetap bersemangat. Ya, Pak. Semoga aja Pak, mudah-mudahan Pak. Iya. Dari apa yang Bapak Samhan sampaikan tadi Pak, kira-kira apa rencana Bapak ke depannya Pak? Saya berniat terlebih dahulu menemui kepala sekolah dan meminta maaf sebelum beliau panggil, kalaupun nanti mau dipanggil. Saya akan membicarakan hal ini. Semoga beliau dapat mengerti dan dapat memberi pencerahan kepada saya. Begitu Pak. Oh, lalu apa ada hal lain Pak yang akan Bapak lakukan? Betul Pak, ada yang saya akan lakukan. Saya akan meningkatkan keterampilan saya dalam manajemen waktu seperti yang Bapak sampaikan di atas tadi. Jadi saya penting untuk belajar lagi, mengasah kemampuan untuk memilah-milah pekerjaan yang mana yang berdesak, yang mana yang bisa lebih dibelakangkan begitu, sehingga saya bisa bisa melaksanakan tugas itu tepat waktu. Dan juga nantinya selain itu saya akan sampaikan di forum rapat resmi di sekolah. Kan biasanya kita di akhir bulan itu selalu ada rapat rutin ya Pak ya. Jadi saya sampaikan juga kepada rekan-rekan GTK, guru dan tenaga kependidikan yang lain, barangkali mereka bisa berbagi tugas untuk kedepannya bisa menggantikan saya sebagai operator, karena saya sudah lama juga di operator di sekolahan ini Pak. Oh begitu Pak ya. Langkah yang Bapak Samhan ambil sudah tepat sekali Pak sebenarnya. Saya setuju dengan ide Bapak itu. Bapak apa itu namanya itu pas di rapat nanti Bapak mengajukan gitu Pak ya, mengajukan untuk pergantian operator gitu Pak ya, supaya pekerjaan itu dipikul bersama lah ya gitu Pak ya. Alhamdulillah Pak, agak lega sedikit rasanya Pak RD, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Terlebih menghadapi kepala sekolah, saya khawatir kalau salah langkah Pak. Oh, syukurlah Pak Samhan kalau sudah merasa lega. Setelah apa yang Bapak rencanakan, komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana tadi Pak? Oh iya Pak, untuk hal ini saya akan mempelajari dengan seksama juklak juknis setiap tugas yang saya emban Pak. Kapan waktunya berakhir, kapan mulai, sehingga tidak terjadi seperti sebelumnya. Iya. Kemudian dukungan apa Pak yang dibutuhkan untuk menjalankan komitmen tersebut Pak? Ini juga sedang saya pikirkan sebetulnya Pak. Barangkali saya mencoba berkomunikasi dengan kepala sekolah, bahkan juga dengan rekan-rekan guru yang lain, agar kiranya dapat saling mengingatkan lah setiap saya mendapat tugas, deadline-nya kapan begitu. Jadi ada refleksi juga bagi sayanya. Begitu Pak. Oke. Itu ide yang bagus Pak. Ide yang sangat bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan Pak. Dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman gitu Pak ya. Sekarang gini Pak, apa itu namanya itu, untuk merasa nyaman di tempat bekerja itu memang butuh apa ya Pak ya? Butuh saling mengerti lah Pak. Antara rekan sejawat, begitu juga dengan kepala sekolah Pak. Menurut saya seperti itu. Amin. Terima kasih Pak RD untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga nanti kita akan menjadi guru yang profesional dan bisa mampu memberikan teladan bagi murid-murid kita Pak. Oh, amin Pak. Sama-sama Pak Samhan. Terima kasih sekali Pak RD. Salam sehat dan bahagia. Salam buat keluarga Bapak juga ya. Oh iya, sama-sama Pak.
Terima kasih, Ibu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Samhan, Pak Herdi untuk kegiatan praktik coachingnya. Pak Herdi sebagai coach dan Pak Samhan sebagai coachingnya. Jadi tadi saya telah mengamati proses dari coaching Bapak berdua. Setelah saya amati dan mencatat, sekarang izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya ya, Pak. Oke, jadi di sini saya mengamati tadi pada saat proses coaching, sepertinya semuanya sudah berjalan dengan baik. Pak Herdi sudah menjalankan alur tirta, kemudian sudah menghadirkan diri dengan baik ya Pak tadi. Pokoknya Pak Herdi dan Pak Samhan sudah melakukan proses coaching ini dengan standar yang sudah kita sebutkan dari awal ya Pak ya. Terima kasih banyak. Sebelum ditutup Pak, sebelumnya saya ingin bertanya lagi nih kepada Pak Herdi. Bagaimana pendapat Pak Herdi mendengar hasil dari pengamatan yang barusan saya sampaikan Pak, bahwasanya Pak Herdi sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik dengan melakukan alur tirta. Mana Pak perasaannya? Ya Pak, ya Bu, di coaching ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan dan menemukan solusinya, Bu. Oke, jadi senang lah ya Pak ya perasaannya ya Pak. Ya, alhamdulillah Bu. Gimana dengan Pak Samhan? Senang Pak sudah bercerita dengan Pak Herdi? Lega Ibu. Oke, sebelum saya tutup, saya ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya ajukan dengan Pak Herdi. Yang pertama itu, apa yang sudah Pak Herdi lakukan pada saat melakukan coaching bersama Pak Samhan tadi Pak? Apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Herdi inginkan? Ya sudah saya bilangin tadi Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut Bu bisa menggali permasalahan dan menemukan solusinya. Oke, berarti yang sudah Pak Herdi lakukan, berarti Pak Herdi sudah menjalankan alur tirta ya Pak ya, dengan indikator ketercapaian. Pak Herdi dan Pak Samhan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang didiskusikan ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, kompetensi apa lagi nih yang Pak Herdi akan kembangkan berdasarkan hasil coaching yang dilakukan barusan tadi Pak? Oh iya, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi Bu proses tirta, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, berarti kedepannya Pak Herdi akan melakukan lagi bagaimana memahami alur tirta yang sebenarnya ya Pak ya? Iya Bu. Oke Pak, Pak Herdi, Pak Samhan, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini, praktik coaching kita hari ini. Semoga apa yang jadi masalah kita bisa terselesaikan dengan baik. Kedepannya kita bisa menjadi guru-guru hebat, guru-guru yang didambakan, guru-guru yang jadi panutan semua orang ya Pak ya. Amin. Oke, untuk mengakhiri, saya akhiri kegiatan kita ini dengan ucapan alhamdulillah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Paulini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana kabarnya malam ini? Baik bukan? Alhamdulillah baik sekali Pak.
Oh ya, sini alhamdulillah juga. Nah, Bu Pau, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal pembukanya, saya mau melakukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu. Baik, Pak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini ya, Bu ya. Iya, Pak. Pada coaching kita malam ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan, dan jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini, Bu? Baik, Pak, terima kasih. Jadi pada malam hari ini kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu pertama itu sesuai dengan inti kompetensi coaching itu ada 3. Yang pertama itu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke. Pertanyaan yang kedua, Bu. Kompetensi mana yang memungkinkan untuk dikembangkan secara spesifik dalam observasi ini, Bu? Nah, jadi nanti saya ingin mengembangkan kompetensi yang menghadirkan diri, kemudian mendengarkan aktif, Pak, menyimak ketika proses coaching berlangsung gitu, Pak. Kita mengajukan pertanyaan itu. Baik, Bu. Terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching ini? Jadi indikator ketercapaian saya harapkan nanti ketika proses coaching itu coachee bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang dibicarakan, Pak. Baik, demikian dulu ya, Bu, observasi kali ini. Baik, Pak. Nanti kita observasi lagi pasca coaching. Kali ini silakan Ibu dan selaku coach dan coachee nanti melakukan proses coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan dimulai, Bu. Oke, terima kasih Pak Samhan untuk waktunya. Baik, Pak Herdi, apakah sudah siap dengan kegiatan praktik coaching kita? Ya, insya Allah, Bu, siap, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Herdi? Oh, alhamdulillah, Bu, sehat. Gimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah, Pak, sehat. Alhamdulillah. Oh iya, Pak Herdi. Dengar-dengar Pak Herdi ini ada yang ingin disampaikan dengan saya atau ada yang ingin diceritakan. Gitu ya, Pak? Iya, Bu, ada sesuatu begitu yang ingin saya sampaikan dengan Ibu Paulini. Oh, kira-kira apa Pak yang ingin Bapak sampaikan kepada saya, Pak? Iya, begini Bu, saya perhatikan di sekolah saya itu dari tahun ke tahun tidak ada perubahan tentang penyampaian materi, Bu, pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, Bu. Ya. Yaitu ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui, Bu, bersama, ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih. Teknologi pembelajaran semakin pesat. Tetapi guru-guru di sekolah itu, Bu, tidak mau, Bu, terjadinya perubahan dan hanya mengandalkan metode konvensional saja. Jadi, Bu, sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif gitu, Bu. Kurang bervariatif, hanya monoton saja begitu, Bu. Oke. Jadi kalau saya garis bawahi dari permasalahan Pak Herdi ini, permasalahan Pak Herdi ini adalah pembelajaran rekan guru di sekolah kurang variatif begitu ya Pak ya, monoton ya Pak ya. Iya Bu, jadi kurang bervariatif medianya dan modelnya masih yang lama saja Bu.
Kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang Pak Herdi dapatkan, Pak? Iya. Dari percakapan kita kali ini, Bu, saya ingin mendapatkan perubahan, Bu, di sekolah. Khususnya dalam hal penyampaian materi dan pembelajarannya, Bu. Oke. Jadi yang Pak Herdi harapkan ini adalah perubahan, ya Pak ya? Kira-kira perubahan apa yang ingin Pak Herdi lihat atau dapatkan Pak ke depannya? Iya, begini Bu, saya ingin perubahan dalam hal penyampaian metode pembelajaran Bu, yang lebih bervariatif. Misalnya saja Bu menggunakan slide PowerPoint gitu Bu. Udah itu ada video, kita bisa menampilkan video-video gitu dari YouTube. Mungkin itu sudah lebih baik Bu daripada mengandalkan metode ceramah melulu tanpa media apapun, supaya kan pembelajarannya lebih bervariatif, Bu. Oke, emang ide yang sangat bagus sekali Pak Herdi. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang bervariatif seperti model media pembelajaran itu bisa dikatakan kondisi ideal ya Pak ya. Itu berada di level 10, kira-kira di sekolah Pak Herdi sekarang berada di level berapa Pak? Iya, sepertinya masih ada di level 6, 5, 6 itulah Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru seniornya Bu. Kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi sekarang masih di level 5 atau 6 lah Bu. Oke, berarti masih di level 5 atau 6 ya Pak untuk saat ini ya Pak ya. Kira-kira level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihatnya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Bapak, Pak? Oke, kemungkinan bisa ditingkatkan lagi Bu sampai dengan level 7 sampai 8 Bu. Karena untuk mencapai level yang lebih tinggi lagi mungkin agak sulit Bu. Mengingat guru-gurunya sudah pada senior, jadi dari level 5 sampai 6 ke level 7 sampai 8 masih mungkin dilakukan perubahan, Bu. Oke, masih bisa lah ya, Pak. Jadi dari level 6, level 8 ya, Pak ya. Kira-kira usaha apa nih, Pak, yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan perubahan tersebut, Pak? Iya. Sebenarnya saya juga masih memikirkannya, Bu. Apa tindakan yang bisa saya perbuat? Mungkin semacam kegiatan mentoring apa Ibu ya? Mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara bergantian gitu, Bu. Mungkin seperti itu. Oke. Bapak merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada nggak Pak strategi yang Bapak terapkan di sekolah dan membuat rekan itu nyaman gitu Pak dengan penyampaian Bapak? Iya, mungkin mentoring Bu, dan juga saya akan mencoba konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan Bu, seperti kegiatan workshop, tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian dan model pembelajaran Bu, menggunakan media-media yang bervariatif gitu Bu. Oh, berarti Pak Herdi ini sudah merencanakan mentoring atau pelatihan workshop ya Pak ya. Dari 3 kegiatan ini kira-kira Pak Herdi saat ini lebih nyaman atau lebih cepat realisasinya yang mana Pak? Iya, sepertinya yang mentoring Bu ya Bu. Ya, dikarenakan kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan. Perlu persiapan yang matang, waktu juga yang tidak sebentar, kemudian membutuhkan biaya dan harus mencari narasumber juga yang kompeten, Bu. Untuk saat ini mungkin yang lebih nyamannya adalah mentoring aja, Bu. Berarti Bapak lebih memilih yang mentoring ya Pak ya? Kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau bantuan siapa Pak? Menurut Pak Herdi? Iya. Saya mungkin minta bantuan Bu kepada guru yang ada di sekolah yang ahli di bidang IT
dan juga guru yang sudah menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif, Bu. Oke. Berarti Ya. Pak Herdi ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan-rekan sejawat. Kira-kira kapan ini Pak bisa direalisasikan? Oh ya, untuk realisasinya Bu, insya Allah sepertinya Bu, mungkin secepatnya akan saya lakukan. Saya mencoba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat yang ada di sekolah saya dulu, Bu. Oke. Baiklah Pak Herdi, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Herdi dapatkan, Pak? Iya, dari percakapan kita hari ini, Bu, yang saya dapatkan adalah gambaran, Bu. Gambaran bagaimana cara untuk perubahan sekolah saya dengan cara mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang penerapan IT atau media pembelajarannya, Bu. Oke, baik sekali, Pak. Baiklah Pak Herdi, berarti Pak Herdi sudah mempunyai gambaran ya Pak ya, bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih baik lagi. Jadi saya tunggu kabarnya ya Pak Herdi. Setelah melakukan mentoring, saya sudah nggak sabar lagi nih untuk dengar hasilnya dari Pak Herdi, gimana hasilnya ya Pak ya. Baik Pak Herdi, percakapan kita saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Pak Herdi rencanakan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Pak Herdi ya Pak ya. Terima kasih. Ya Bu, saya juga berterima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk semua orang Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah selesai proses coachingnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farlini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oh ya, tadi saya sudah memperhatikan atau mengamati proses coaching yang dilakukan Ibu Paulini bersama Pak Herdi. Sebelum saya tutup kegiatan ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Pertanyaannya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Oke, baik Pak. Dari pertanyaan Bapak, jadi pada saat kegiatan coaching yang saya lakukan dengan Pak Herdi barusan, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali menggali permasalahan dan menemukan solusinya, Pak. Iya, menurut yang saya amati tadi Ibu sebagai coach dalam coaching sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sudah menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Juga sudah berusaha menggali informasi dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Ya, jadi Pak, kepada Ibu Paulini sehingga nanti kepada Kucinya Pak Herdi ya, Kucinya ya. Ya sehingga Pak, Ibu Paulini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kuci tersebut. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi ya, apa lagi yang kira-kira ingin dikembangkan oleh Ibu dalam proses coaching berikutnya? Oke, baiklah Pak. Kompetensi yang ingin saya lakukan itu adalah dengan cara lebih memahami lagi nih Pak proses Tirta sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oh begitu ya Bu ya. Semoga ya, kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi ini hari ini, malam ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan menggunakan alur-alur Tirta yang baik dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua, apalagi kita selaku tenaga pendidik. Demikian Bu ya. Saya tutup pertemuan ini dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Samhan. Waalaikumsalam Pak Herdi. Iya, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik juga Pak. Nah, Bapak sebelum kita melakukan coaching Pak, sebagai awal saya mau melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita pada hari ini, Pak. Baik, Pak. Pada coaching kita hari ini, Pak, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan, dan jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching ya Pak, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan Pak yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa Pak yang Bapak ingin kembangkan? Baik, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah seperti halnya yang setelah kita ketahui bahwa ada yang disebut dengan presensi, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan penuh, sekaligus memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi mana yang Bapak ingin kembangkan Pak secara spesifik yang ingin saya observasi Pak? Bisa ketiga-tiganya, tapi lebih spesifik ke dua yang terakhir, Pak. Jadi bagaimana menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh iya. Kemudian yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana Pak yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Jadi dalam proses coaching ini indikator yang ingin saya kembangkan atau saya tujukan adalah bagaimana kita mengetahui masalah dan memberikan solusi, Pak. Oh iya, baiklah Pak. Demikian dulu ya Pak ya observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Silakan Pak Samhan dan Ibu Paulini melakukan coach dan coachee-nya. Waktu dan tempat disilahkan. Baik Pak Herdi, terima kasih. Oke, selamat malam Pak Samhan. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu Bapak. Malam juga Bu. Oh enggak apa-apa Bu. Bagaimana Bu? Apa tujuan pertemuan kita kali ini? Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Iya nih Pak, tapi sebelumnya sekali lagi maaf ini Pak sudah mengganggu waktu Bapak malam-malam. Wah, enggak apa-apa Bu, biasa aja, santai Bu. Jadi begini Pak, saya mau cerita sama Bapak tentang masalah saya di kelas ketika proses pembelajaran Pak. Dengan senang hati Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Ya jadi begini Pak, saya itu kadang-kadang bingung dengan murid-murid saya Pak di kelas. Kok ketika belajar mereka itu pasif gitu Pak. Banyak diam gitu Pak, nggak aktif. Ketika diminta bertanya, diam. Ketika ditanya juga diam. Ketika disuruh bertanya juga mereka diam Pak. Jadi saya itu bingung gitu loh Pak. Apa yang harus saya lakukan agar mereka ini bisa aktif ketika belajar di kelas? Saya tuh ingin murid-murid saya itu aktif, semangat gitu Pak ketika belajar dengan saya gitu loh Pak. Oh, menurut Ibu apa masalahnya kok murid-murid bersikap begitu? Mereka pasif atau diam, nggak seagresif di tempat-tempat lain barangkali Bu? Iya. Jadi menurut saya itu Pak yang pertama mungkin
karena ini kan karena mata pelajaran saya ini kan mata pelajaran bahasa Inggris nih Pak. Jadi mungkin mereka ini nggak ngerti apa yang saya sampaikan dalam bahasa Inggris itu Pak. Karena kan bahasa Inggris ini kan bahasa asing. Jadi mereka itu nggak paham apa yang saya ucapkan gitu Pak. Karena kan mereka nggak tahu artinya. Jadi mereka itu nggak ngerti ketika saya ngomong bahasa Inggris, mereka nggak ngerti ya karena nggak tahu artinya tadi apa yang saya sampaikan kan. Itu loh Pak. Jadi mau nanya juga mereka bingung mau nanya apa, ditanya juga mereka nggak bisa jawab. Jadi ketika ditanya itu diem aja. Jadi saya tuh bingung loh Pak. Kira-kira hambatan Ibu menghadapi anak ketika mereka tidak paham artinya itu seperti bagaimana Bu? Ya hambatan saya yaitu tadi Pak, saya kesulitan memberikan materi, menjelaskan materi saya dalam bahasa Inggris ke mereka itu. Saya itu harus kerja 2 kali gitu loh Pak. Saya ketika saya ngomong bahasa Inggris misalnya open your book please, misalnya begitu. Jadi mereka itu diam aja gitu Pak. Jadi ketika mereka diam ya saya harus artikan, anak-anak silakan buka buku, open your book. Jadi harus diartikan lagi gitu Pak. Jadi ini ya hambatan saya tuh, jadi saya harus kerja 2 kali gitu loh Pak. Jadi saya harus ngomong bahasa Inggris, kemudian saya harus artikan lagi gitu Pak. Jadi ini agak memakan waktu saya, sedangkan kan 1 jam pelajaran itu kan sedikit gitu loh Pak. Oh iya, jadi benar Bu, Ibu artinya kerja 2 kali ya. Jadi translate dulu, kemudian nanya lagi, ditranslate lagi. Iya benar Pak. Jadi menurut Ibu ada nggak pandangan gambaran solusi untuk mengatasi hal ini Bu, agar anak mudah paham begitu dengan apa bahasa yang Ibu sampaikan? Jadi saya sih kalau menurut saya tuh harus ngasih pembelajaran yang yang lebih inovatif lagi Pak. Jadi ya yang bisa membuat mereka itu aktif gitu loh Pak. Oh begitu. Menurut Ibu kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil untuk mencapai yang Ibu rencanakan tadi, tujuan Ibu tadi? Jadi kemungkinan yang saya akan ambil itu Pak, jadi saya mau meminta mereka ini untuk menghafal kosakata terlebih dahulu Pak. Agar mereka tuh paham apa yang saya jelaskan dalam bahasa Inggris. Jadi saya minta mereka ini untuk menghafalkan kosakata gitu loh Pak. Oh iya, betul Bu, karena vocabulary yang banyak itu penting agar mereka nanti bisa merangkai. Tapi kalau kata-kata awalnya juga nggak ada perbendaharaan ya susah juga Bu ya. Iya. Baik Bu, iya. Dari apa yang Ibu sampaikan, kira-kira rencana Ibu ke depannya untuk mencapai tujuan tersebut, ada nggak gitu kira-kira strategi khusus yang Ibu rencanakan atau siapkan untuk melaksanakan ini? Jadi rencana saya itu Pak, saya itu mau ngasih atau memberikan pembelajaran yang inovatif Pak. Apalagi di zaman sekarang ini kan dunia udah canggih ya Pak ya, banyak pembelajaran-pembelajaran yang bisa menarik minat, kesenangan anak-anak ya Pak ya. Dengan cara mungkin nanti saya akan memberikan game-game yang berbasis bahasa Inggris, kayak permainan Scrabble gitu kan Pak. Kemudian dengan memberikan yang meminta menghafal kosakata dengan menuliskan di buku saku kecil gitu Pak. Jadi bagus sekali itu Bu rencananya. Tapi kira-kira apa ukuran atau indikator keberhasilan Ibu menerapkan strategi itu? Jadi ukuran keberhasilannya yaitu Pak, ketika makin banyak mereka menghafal atau memiliki kosakata, ya harapannya sih mereka makin bisa mengerti ketika saya ngomong bahasa Inggris, oh iya Ibu ini ngomong begini. Jadi lebih pahamlah mereka itu Pak ketika saya ngomong dalam bahasa Inggris. Jadi saya nggak perlu kerja 2 kali kan. Gitu Pak. Oh, amazing Bu, luar biasa, mantap. Apa komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Jadi untuk komitmen yaitu setiap pertemuan, setiap pembelajaran saya itu kan seminggu 2 kali. Jadi setiap pertemuan itu saya minta anak-anak itu misalnya menghafal untuk pertemuan ke depan, misalnya saya minta 10 kosakata. Jadi pertemuan itu
Saya minta anak-anak maju ke depan, menyebutkan kosakata-kosakata yang udah dihafalnya di depan kelas dengan menulisnya di buku sakunya tadi, Pak. Oh ya, ada nggak kemungkinan dukungan yang dibutuhkan untuk menjalankan komitmen ini agar bisa berjalan mulus sesuai rencana lah, Bu? Ya pastinya ada lah, Pak. Yang jelas ini saya minta dukungan banget ya dari keluarga sih, terutama orang tua kan, untuk mengawasi anak-anaknya, atau ketika di rumah orang tua ini bertanya tugas apa, atau mereka itu mengingatkan anak-anaknya untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, khusus untuk pelajaran saya itu butuh banget orang tuanya terutama untuk mengingatkan selalu menghafal kosakata-kosakata itu gitu, Pak. Karena anak-anak sekarang ini kalau nggak diamati, nggak diminta, mereka tuh udah nggak inget lagi dengan belajar gitu loh, Pak. Brilian sekali idenya, Bu. Saya dukung, Bu, karena dalam menghadapi siswa dari berbagai karakter, dari berbagai latar belakang, kita perlu menjamin komunikasi yang intens, kolaborasi dengan warga, Bu. Selain dengan orang tua, selain dengan warga sekolah juga tentunya kepala sekolah dan guru. Saya sangat mendukung, Bu. Semoga dapat segera terlaksana, Bu, ya, apa yang Ibu harapkan sesuai dengan keinginan Ibu. Semoga anak-anak bisa aktif ketika pembelajaran dan tidak pasif lagi sehingga membuat Ibu menjadi kerja 2, 3 bahkan sampai 4 kali, Bu, ya. Amin, terima kasih banyak, Pak. Bapak udah kasih saya semangat gitu loh, Pak. Udah kasih pencerahan. Pusing saya lupa sebenarnya, tapi udah cerita kayak gini udah lega lah, udah plong, Pak. Jadi terima kasih banget ya, Pak, udah menyediakan waktu, udah mau ngobrol-ngobrol. Sama-sama, Bu. Amin, Bu. Amin. Masya Allah. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baiklah, Bapak Sam'an dan Ibu Paulini. Saya sebagai observer tadi sudah mendengarkan perbincangan permasalahan yang dihadapi Ibu Paulini. Dari permasalahan tadi saya ingin observasi dengan Pak Samhan sebagai coach di sini. Assalamualaikum Pak Samhan. Waalaikumsalam Pak Herdi. Oh iya Pak. Bapak sudah melakukan coaching Pak dengan Ibu Paulini tadi? Iya, betul sekali Bapak. Iya Pak, sebelum penutup ya Pak, saya akan menanyakan beberapa hal dan pertanyaan pasca observasi ini ya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Iya. Dengan indikator ketercapaian yang diinginkan Pak. Maaf Pak, diulang karena suara Bapak terputus tadi di awal. Oh, pertanyaannya ini Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Oh ya, saat saya melakukan coaching tadi, saya berupaya mempertegas alur tirta yang telah saya pelajari sebelumnya, sehingga betul-betul saya memahami apa itu alur tirta, di mana kita mengetahui tujuan dari proses coaching ini, kemudian termasuk identifikasi masalahnya apa, kemudian apa rencana dari tindak lanjut dari masalah tersebut, kemudian bentuk komitmen atau tanggung jawab dari rencana yang telah direncanakan. Iya. Gitu Bapak. Menurut saya Pak, sebagai observer, tadi sebagai coach dan coaching sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta Pak. Dan juga Bapak Samhan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Paulini, sehingga Ibu Paulini bisa menemukan solusi dari permasalahannya yang dia hadapi. Dan coaching juga tadi Pak sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi Pak? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses tirta. Jadi alur tirta itu betul-betul berjalan
bukan hanya sekedar menjalankan alurnya, tetapi kita ada rasa yang tercermin dari proses coaching itu sendiri, sehingga bukan hanya jadi pendengar masuk kiri keluar kanan dan seterusnya, tetapi betul-betul kita memahami masalah, identifikasi, berencana aksi, kemudian kita memiliki tanggung jawab yang pada akhirnya adalah solusi yang terbaik. Begitu, Pak. Oh, itu ya Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian Amin, Pak observasi kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya Pak ya untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Pak Samhan dan Ibu Paulini, demikianlah percakapan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik Waalaikumsalam lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.